Bab 1394, berpura-pura bodoh. Awalnya di langit dan bumi terdapat 3 jenis energi, yaitu energi sejati misterius, energi harmoni ungu, dan energi murni acak. Energi sejati misterius memulai kehidupan di langit dan bumi. Energi harmoni ungu memberikan kekuatan dan kebijaksanaan spiritual. Sementara itu, energi murni acak adalah energi yang paling misterius. Setelah ratusan ribu tahun menghabiskan kekuatan dan berevolusi, ketiga energi itu menghilang. Hanya bagian dari energi murni acak dan energi iblis acak yang masih ada. Keberadaan energi iblis acak membuat makhluk-makhluk saling membunuh demi mendapatkan keinginannya. Saat itu merupakan tahun-tahun tergelap. Manusia saling membunuh dan memakan satu sama lain. Dunia penuh dengan pembunuhan dan hawa nafsu. Dunia penuh dengan darah. Dewa Agung dan Permaisuri Hara yang tidak tahan dengan kekacauan di dunia, mereka membuka dunia bawah, sehingga makhluk hidup dapat berinkarnasi. Pada saat yang sama, dia menyalurkan energi iblis acak ke 9 dunia bawah neraka dan menyegel sepenuhnya. Jutaan tahun berlalu. Energi iblis acak telah habis. Awalnya dipikir energi itu telah menghilang, tetapi tidak disangka masih ada yang tersisa di sini. Kamu adalah penguasa neraka. Kamu yang paling tahu kekuatan dan bahaya dari energi iblis acak. Kalau kamu membiarkannya menguras habis roh naga dan melahirkan kebijaksanaan spiritual, hal itu akan merugikan kamu, aku, dan dunia. Mahaguru Wirya berkata dengan sungguh-sungguh. Aku setuju dengan perkataanmu. Agam mengangguk pelan. Tapi, kamu harus menjawabku. Mengapa masih ada energi iblis acak di sini? Agam tidak ingin dirinya digunakan sebagai senjata. Dia tahu Mahaguru Wirya pasti memiliki keegoisan dan keegoisannya tidak hanya demi alu penakluk iblis. Mahaguru Wirya menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui. Tingkatan terlalu serius. Makin kamu mencapai tingkatan tertentu, makin kamu merasa tidak penting. Tentu saja, kamu bukan cecunguk kecil, kamu adalah penguasa neraka, tetapi saat ini dalam hal kekuatan, kamu masih jauh untuk menjadi Dewa Agung. Jadi kamu dan aku lebih baik mempertahankan martabat. Kalau kamu ceroboh, kamu akan jatuh dalam kehancuran. Sejujurnya, aku tidak tahu tempat seperti apa ini. Kalau bukan untuk mendapatkan alu penakluk iblis milik guruku, aku tidak akan mau tinggal di sini meskipun hanya 15 menit. Mahaguru Wirya menarik napas dalam-dalam dan menatap ke sekeliling, terutama menatap 108 peti mati kayu dan peti mati perunggu yang penuh dengan hal-hal mengejutkan dan keanehan. Mahaguru Wirya terlihat benar-benar ketakutan. Untuk saat ini, aku akan mempercayaimu. Agam mengangguk perlahan. Menurutnya, roh naga memang disegel di dalam peti mati perunggu. Selain itu, energi iblis acak telah melahirkan beberapa kebijaksanaan spiritual dasar. Energi itu membungkus peti mati perunggu dan dengan sengaja membuka celah yang memungkinkan aliran energi naga yang stabil untuk mengalir keluar. Peti mati perunggu itu dipelihara oleh energi naga, sehingga membuat auranya sendiri makin kuat. Taufik bertanya dengan suara pelan. Hati-hati, dia adalah orang tua licik yang telah hidup selama ratusan tahun. Jangan sampai tertipu olehnya. Tidak apa-apa. Kalau dia punya maksud yang berbeda, dia tidak akan bisa melarikan diri. Agam tersenyum tipis dan jejak dingin melintas di kedalaman matanya. Dia hanya berpura-pura bodoh. Untuk menghadapi Mahaguru Wirya, dia harus tetap waspada. Mahaguru Wirya berkata, Penguasa neraka, kalau kamu ingin membuka peti mati perunggu, kamu harus menghancurkan 108 peti mati kayu terlebih dahulu, maka formasinya akan hilang dengan sendirinya. Benda ini bisa menghancurkan? Agam sedikit mengernyit. Dia mendekati peti mati kayu dan menyentuhnya dengan satu tangan. Seketika, sebuah pesan merasuki lautan kesadaran Agam. Agam bingung, ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Ada apa? Taufik bertanya dengan penuh semangat. Tempat ini terlalu aneh. Setiap penglihatan bisa menggerakkan saraf orang. Sepertinya aku telah menemukan cara untuk menghancurkan peti mati kayu itu. Agam tersenyum aneh dan melihat kembali Mahaguru Wirya. Peti mati kayu ini punya lapisan energi yang melekat padanya. Kekuatan pahala dapat dengan mudah menghilangkannya, tetapi aku melakukan begitu banyak hal. Bagaimana kalau kamu yang bertanggung jawab untuk menghancurkan peti mati kayu itu? Boleh saja? Mahaguru Wirya mengangguk. Kemudian, dia membentuk mantra segel dengan kedua tangannya dan melepaskan banyak aura dari tubuhnya. Aura tersebut menutupi 108 peti mati kayu sedikit demi sedikit seperti gelombang pasang. Melihat kejadian itu, Taufik diam-diam merasa terkejut. Dengan kekuatannya, Taufik hanya bisa menjangkau puluhan meter dari batasnya, tetapi Mahaguru Wirya dapat menjangkau hampir ribuan meter. Kesenjangan antara keduanya terbukti dengan sendirinya. Tentu saja, ini mungkin merupakan kekuatan dari Mahaguru Wirya. Jika tidak, 1 atau 200 meter sudah menjadi batasnya.
Pupil mata Agam sangat dalam seperti lubang hitam tanpa dasar. Kekuatan pahala yang tidak terlihat dilepaskan dari tubuhnya dan menutupi 108 peti mati kayu. Saat aku menghilangkan aura dari peti mati kayu, kamu hanya punya satu kesempatan untuk menghancurkan peti mati kayu secara serempak. Agam melirik Mahaguru Wirya dan tersenyum. Kamu tidak akan mengambil kesempatan untuk menipuku, kan? Tentu saja tidak. Kalau aku gagal sekali, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Aku mengejar kehidupan kekal dan menjadi seorang kebajikan sepanjang hidupku. Jadi aku tidak akan main-main dengan hidupku. Ucap Mahaguru Wirya dengan tulus. Untuk saat ini, aku percaya padamu. Begitu kata-kata tersebut dilontarkan, pikiran Agam bergerak dan mendesak kekuatan pahala untuk menempel pada peti mati kayu. Seketika, penghalang tidak terlihat muncul di peti mati kayu dan dalam sekejap mencair seperti es. Apa ini benar-benar berhasil? Taufik terkejut dan tanpa sadar menatap Agam. Ekspresinya berubah drastis. Hati-hati! Pada saat Taufik berbicara, Mahaguru Wirya tiba-tiba muncul di belakang Agam dan memukul punggung Agam dengan keras. Agam tampak tidak siap dan dibombardir serangan di antara 108 peti mati kayu. Seketika, 108 peti mati kayu itu bergetar. Karena tersentuh mekanisme tertentu, ukiran di permukaan peti mati kayu itu berpijar dan menembakkan rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Rantai hitam itu memenjarakan Agam seperti jaring yang terbuka. Sialan! Ekspresi wajah Taufik berubah suram dan dia bergegas mendekat. Seketika, rantai besi hitam menyerbunya. Taufik tidak berani gegabah dengan memukulnya secara langsung. Dengan kekuatan Taufik, bahkan gunung pun bisa dengan mudah diratakan oleh pukulan ini. Namun, saat dia menyentuh rantai hitam itu, lengan bajunya sobek dan rasa sakit yang tajam muncul dari lengannya yang membuatnya terguncang. Jika dia tidak bertarung sepanjang tahun dan tidak mempelajari pembuluh darah tubuh, serta bukan seorang petapa dengan tingkat yang sama dengannya, mungkin lengannya akan patah saat itu juga. Apa-apaan ini? Taufik kehilangan suaranya. Sebelum Taufik sempat menghindar, rantai besi hitam lainnya memelesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Taufik tidak memiliki kesempatan untuk melawan, sehingga dia terikat dengan kencang oleh rantai besi hitam di tempat. Garis-garis rumit muncul di permukaan rantai hitam. Taufik terkejut ketika menyadari daya hidupnya berkurang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, kulitnya berubah keriput. Keriput mulai tampak di wajahnya yang semula muda dan tampan. Dalam waktu kurang dari 1 jam 15 menit lagi, dia akan mati. Haha! Mahaguru Wirya menatap langit dan tertawa kencang, seolah-olah dia telah berhasil melakukan rencananya. Muridku, ikut aku! Mahaguru Wirya mengabaikan 108 peti mati kayu itu. Sebaliknya, dia malah membawa gadis muda itu ke bagian tengah peti mati perunggu. Energi iblis acak yang sangat besar dan melekat pada peti mati perunggu tampaknya telah menemukan tuannya dan berubah menjadi seorang pria yang persis seperti Mahaguru Wirya. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan seperti binatang buas. Muridku, untuk sementara waktu, aku menyusahkanmu dulu. Mahaguru Wirya memukul dahi gadis muda itu. Lubang roh gadis itu terbuka lebar dan ketujuh lubang itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Energi iblis acak yang berwujud manusia seperti hiu yang mencium bau darah. Dia memperlihatkan hasrat besar dan langsung mengalir ke tubuh gadis muda itu. Mahaguru Wirya mengatupkan kedua telapak tangannya, lalu melafalkan suara kebajikan dengan pelan. Saat matanya terbuka lebar, simbol kebajikan muncul di telapak tangannya dan dia menepuknya ke dahi gadis itu. Gadis muda itu adalah tubuh spiritual bawaan murni. Dia dapat menampung aura apapun yang ada di dunia. Mahaguru Wirya membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Terus terang, gadis muda ini adalah sebuah wadah. Dia adalah wadah bagi Mahaguru Wirya untuk menyegel energi iblis acak. Bab 1395, Kota Kayu Misterius. Pupil mata gadis itu menunjukkan penampilan mengerikan energi iblis acak. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan yang berbeda dari suara aslinya, jeritan yang mengejutkan jiwanya. Untungnya, aku menyadarinya lebih awal. Kalau aku memberimu waktu untuk tumbuh dan membuka kecerdasan spiritualmu sepenuhnya, aku tidak akan bisa kembali hari ini. Mahaguru Wirya terpaksa menstabilkan pikirannya dan tangannya yang gemetar. Seketika, seringai jahat muncul di wajahnya. Setelah mempersiapkan begitu lama, dia akhirnya menangkap energi iblis acak. Tentu saja, harta karun di sini bukan hanya energi iblis acak. Mahaguru Wirya menuju ke samping peti mati perunggu. Dia mencoba membuka peti mati perunggu itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuka peti mati perunggu itu sama sekali. Benar saja, aku masih harus menggunakan jurus itu.
Mahaguru Wirya mengeluarkan sejumlah kitab suci kebajikan dari dadanya. Bentuk huruf kitab suci kebajikan berwarna merah cerah dan memancarkan aura kebajikan yang sangat kuat. Ini adalah Sutra Avatamsaka yang disalin dengan darah oleh Master Zanar yang merupakan rekan Biksu Kasapa. Kitab kebajikan dicuri oleh Mahaguru Wirya dari Biksu Kasapa. Karena Mahaguru Wirya mencuri Sutra Avatamsaka, dirinya diabaikan oleh Biksu Kasapa. Kesuksesan Mahaguru Wirya saat ini juga karena Sutra Avatamsaka. Meskipun dia tidak rela, dia memikirkan harta karun di dalam peti mati perunggu. Sambil menggertakkan giginya, dia mengerahkan kekuatan kebajikannya. Sutra Avatamsaka seketika bersinar dengan sendirinya dan berubah menjadi abu emas. Kemudian, abu itu jatuh ke peti mati perunggu. Simbol kebajikan berwarna emas yang tidak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat yang sama, ukiran di permukaan peti mati perunggu berkedip-kedip dengan cahaya. Kedua kekuatan itu saling menekan dan mengincar satu sama lain. Saat simbol kebajikan menghilang, ukiran di peti mati perunggu juga ikut menghilang. Mahaguru Wirya bertepuk tangan dengan keras dan tutup peti mati kayu terlempar. Di dalam peti mati kayu tergantung jiwa naga emas setinggi 33 meter dan terikat oleh rantai hitam yang tidak terlihat. Itu roh naga. Namun, Mahaguru Wirya hanya melirik roh naga. Kemudian, tatapannya jatuh pada kotak kayu seukuran telapak tangan yang berada tepat di bawah roh naga. Ini adalah tujuan utamanya. Mahaguru Wirya menahan kegembiraannya, lalu menyatukan telapak tangannya, dan mengucapkan mantra kebajikan untuk mengambil kotak kayu itu. Tiba-tiba suara angin yang bertiup kencang terdengar, rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya memelesat seperti sekelompok tembakan. Mahaguru Wirya melemparkan untayan lonceng penahan jiwa. Itu adalah senjata magisnya. Meskipun senjata itu masih belum mencapai tingkat harta karun, Mahaguru Wirya telah membawanya sejak dia memasuki sekte kebajikan. Setelah mengalami penyucian bersama selama ratusan tahun, kekuatannya bahkan telah melampaui tingkatan harta karun tradisional. Mahaguru Wirya mengira untayan lonceng penahan jiwa ini bisa menahan untuk sementara waktu. Namun, adegan berikutnya membuat Mahaguru Wirya tertegun di tempat. Beberapa rantai hitam seolah-olah diberi kesadaran, sehingga mereka berpencar untuk menghindari kekuatan puncak lonceng penahan jiwa. Rantai hitam mengelilingi lonceng penahan jiwa, lalu rantai hitam itu langsung mengikat lonceng penahan jiwa. Awalnya, lonceng penahan jiwa dapat menahannya untuk sementara waktu, tetapi sekarang dia dikepung dan ditelan oleh rantai hitam itu. Setelah menghancurkan beberapa rantai hitam, rantai berikutnya terus bertambah. Beberapa saat kemudian, lonceng penahan jiwa dihancurkan oleh rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya. PVFT! Mahaguru Wirya muntah darah. Lonceng penahan jiwa terhubung dengan pembuluh jantungnya dan sekarang setelah hancur, dia juga menerima akibatnya. Maaf, aku tidak sengaja menghancurkan hartamu. Tawa pelan terdengar. Mahaguru Wirya seketika mendongak dan menatap langit dengan ketakutan. Agam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Rantai besi hitam ini bergerak dengan dikendalikan oleh pikiran Agam. Bagaimana kamu bisa mengendalikan mereka? Mahaguru Wirya berkata dengan ketakutan. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu kalau rantai ini adalah benda dunia bawah. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku mengendalikannya? Agam tertawa. Apa? Seru Mahaguru Wirya. Bagaimana dia tahu hal seperti itu? Dia belum pernah ke dunia bawah. Seketika, dia menebak sesuatu dan ekspresinya berubah muram. Apa kamu sengaja melakukannya? Bagaimana menurutmu? Meskipun rantai ini berasal dari dunia bawah, peti mati perunggu itu tidak. Selain itu, ada juga energi iblis acak yang menyelimutinya. Untungnya, aku berpura-pura bodoh dan membiarkanmu melakukan ini, sehingga aku juga mendapatkan keuntungan. Saat dia mengatakan itu, Agam mengibaskan tangannya. Taufik yang sudah menua merasakan kembali daya hidupnya. Hanya selang beberapa detik, dia kembali muda seperti semula. Maaf, dia orang tua licik. Kalau aku tidak membiarkanmu menderita, dia tidak akan percaya begitu saja. Agam tersenyum sembari meminta maaf pada Taufik. Haha, tidak apa-apa. Persetan dengannya selama kamu tidak mengacaukannya. Taufik menggerakkan otot dan tulangnya. Dia menatap Mahaguru Wirya yang berwajah pucat pasi dan membuatnya sangat bahagia. Ekspresi Mahaguru Wirya tampak mengerikan. Dia awalnya ingin menjebak Agam, tetapi dia berakhir menjebak dirinya sendiri. Dia benar-benar sangat marah. Mahaguru Wirya melihat rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya memelesat dari langit seperti jaring. Wajah Mahaguru Wirya ketakutan. Namun, energi naga ditahan di sini. Ditambah lagi dia baru saja diserang balik dan menderita luka dalam. Bahkan 1/10 dari kekuatannya tidak dapat digunakan. Terlebih lagi Agam dapat mengendalikan rantai hitam ini, yang membuatnya makin kuat. Dia bukan tandingannya.
Mata Mahaguru Wirya berkilat licik, dia meraih bau gadis itu dan berpura-pura melarikan diri. Kamu bahkan tidak mendapatkan alu penakluk iblis, sudah akan pergi sekarang. Bukankah kamu terlalu cemas? Agam tersenyum samar dan matanya menatap dengan tatapan dingin. Rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya mengepung dan memblokir pergerakan Mahaguru Wirya. Penguasa neraka, jangan memaksaku! Mahaguru Wirya benar-benar kehilangan kesabarannya. Wajahnya yang semula tampan berubah ganas. Dia menepuk dahi gadis muda itu. Segel di tubuh gadis muda itu segera dicabut. Karena kamu tidak membiarkanku pergi, kita bisa mati bersama! Mahaguru Wirya berteriak-teriak, dia mendesak auranya dan melemparkan gadis muda itu pada Agam. Mahaguru Wirya menunjuk dari kejauhan dan gadis muda itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Kehilangan penahan wadah energi iblis acak memelesat ke langit dan berubah menjadi bayangan hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Bayangan hitam itu menyerang Agam, Taufik, dan Mahaguru Wirya tanpa pandang bulu. Kamu benar-benar binatang buas! Kamu bahkan membunuh muridmu sendiri! Taufik mengutuk, dia tidak berani ceroboh dengan melepaskan semua kekuatannya untuk melawan energi iblis acak yang menyerangnya. Mata Mahaguru Wirya berbinar senang. Dia memanfaatkan kekacauan itu, membungkuk, dan bergegas menuju peti mati perunggu. Dia berhenti tepat di bawah roh naga. Dia menatap lekat kotak kayu itu dan wajahnya menunjukkan ketakutan. Masa bodoh! Mahaguru Wirya menggertakkan giginya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak kayu itu. Kotak kayu itu memancarkan cahaya putih yang langsung membakar dan melucuti daging dan darah di telapak tangan Mahaguru Wirya, sehingga memperlihatkan tulang putihnya dan terus menyebar ke seluruh lengan Mahaguru Wirya. Mahaguru Wirya menahan rasa sakit yang tajam dan memaksa seluruh auranya untuk melawan kekuatan ini. Setelah perlawanan berat, dia dapat mengeluarkan kotak kayu sedikit demi sedikit. Ah! Mahaguru Wirya menjerit. Dia akhirnya bisa mengeluarkan kotak kayu itu. Dia duduk di peti mati tembaga, tubuhnya berkeringat dingin dan gemetar. Saat itu, daging dan darah di seluruh lengannya telah menghilang dan tulangnya tampak putih juga sangat aneh. Dia mengabaikan lengan yang lumpuh dan menatap kotak kayu di telapak tangannya, lalu dia tertawa penuh kemenangan. Akhirnya dia mendapatkannya. Melihat rantai hitam melintas di atasnya, Mahaguru Wirya melarikan diri. Dia bergegas menjauh dari peti mati tembaga dan menuju pintu keluar. Melihat Mahaguru Wirya berjarak kurang dari 100 meter dari pintu keluar, dengusan dingin Agam terdengar. Kecepatan Agam sangat cepat dan sosoknya memelesat. Dia menubruk Mahaguru Wirya dari kejauhan. Mahaguru Wirya benar-benar tidak ingin bertarung. Dia memaksa pergi. Namun, dia meremehkan kekuatan pukulan Agam. Dia sudah kelelahan dan kekuatannya juga ditekan, jadi dia sudah tidak tahan. Dia memuntahkan darah. Puluhan rantai hitam memelesat seperti cambuk. Mahaguru Wirya tanpa sadar menggunakan lengannya untuk melawan. Rantai besi menghantam tulang lengannya dan mengguncang kotak kayu sehingga terlepas dari tangannya. Celaka! Wajah Mahaguru Wirya berubah menyedihkan. Saat dia hendak meraihnya, dia dihadang oleh rantai besi yang mengikutinya. Kotak kayu itu jatuh ke tangan Agam. Bab 1396, Energi Murni Acak. Penguasa neraka, kamu benar-benar serakah. Energi iblis acak, roh naga, dan alu penakluk iblis adalah milikmu, jadi berikan itu padaku. Mahaguru Wirya berteriak-teriak. Aku menolak. Ucap Agam pelan. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam kotak kayu itu, isinya pasti sangat penting hingga disegel di dalam peti mati perunggu dan diletakkan di bawah roh naga. Terlebih, Agam dan Mahaguru Wirya saling bermusuhan. Kalaupun Mahaguru Wirya berusaha mengambil kotak kayu untuk memberi penghormatan, Agam tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Wajah Mahaguru Wirya penuh dengan keengganan, tetapi dia terluka parah dan harus menghindari serangan Agam, jika tidak, hidupnya akan berakhir di sini. Setelah mempertimbangkan baik dan buruk, Mahaguru Wirya menggertakkan giginya dan melarikan diri tanpa menengok ke belakang. Agam mengikutinya dari belakang. Zack dan 3 orang lainnya masih berada di luar. Meskipun Mahaguru Wirya terluka parah dan kekuatannya telah berkurang, ketiganya jelas bukan tandingannya. Setelah terbang selama setengah menit, dia akhirnya bergegas keluar dari aliran sungai gunung. Mahaguru Wirya merasa bebannya berkurang. Dia menghela napas lega dan bersiap menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Agam. Mahaguru Wirya tiba-tiba merasakan aura yang akrab menyelimutinya. Ekspresinya berubah drastis. Itu Gibran. Dia harus pergi. Kalau tidak, dengan keadaannya saat ini dan keberadaannya di sini, dia pasti akan mati. Bagus sekali penguasa neraka. Tunggu aku, saat luka-lukaku sembuh, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu.
Mahaguru Wirya menatap Agam dengan tajam dan tiba-tiba dia menghilang. Setelah melarikan diri sejauh puluhan kilometer dan menghindari penindasan aura, Mahaguru Wirya berhenti. Dia melihat kembali ke arah bukit barat, lalu melihat tulang lengannya. Ekspresi wajahnya tidak enak dipandang. Sialan, pada akhirnya, energi murni acak yang paling penting benar-benar diambil olehnya. Aku tidak akan memaafkannya. Mahaguru Wirya berteriak ganas. Energi iblis acak hanyalah bagian yang diperpanjang dan sama sekali tidak penting. Jika dia mendapatkan energi murni acak dan menyempurnakannya, maka kekuatannya akan meningkat drastis. Di masa depan, dia akan lebih mudah untuk mengalahkan alam kemuliaan yang tidak dapat diatasi. Namun, kesempatannya baru saja hilang. Agam sudah menghancurkan lengannya, sutra Avatam Saka, dan lonceng penahan jiwa. Tubuh spiritual bawaan murni yang dia cari dengan susah payah, pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun. Betapa marahnya dia sekarang, dia bahkan bisa pingsan karena marah. Mahaguru Wirya perlahan-lahan kembali tenang. Hanya dia yang tahu bahwa Agam memiliki energi murni acak. Bahkan Agam sendiri tidak mengetahuinya. Ini adalah kesempatannya. Selama dia pulih dari luka-lukanya dan pulih ke puncaknya, dia akan mencari kesempatan untuk membunuh Agam dan mengambil energi murni acak. Prestasi besar yang sama dapat dicapai. Memikirkan hal tersebut membuat Mahaguru Wirya menahan emosinya dan melihat ke arah bukit barat. Wajah tampannya memerah menahan emosi dan berubah menakutkan. Sosoknya perlahan-lahan menghilang dalam malam. Agam mengejarnya ke langit, dia merasakan aura Gibran. Dia sedikit lega dan kembali turun ke langit dan bumi di bawahnya. Saat itu, semua rantai hitam menghilang. Celah puluhan meter terbuka di angkasa dan sisi lain mengarah ke neraka tingkatan paling bawah yang tidak berujung. Awalnya, energi iblis acak sangat kuat dan tidak langsung terhubung dengan neraka tingkatan paling bawah. Namun, entah mengapa kini energi iblis acak terlihat sangat lemah seolah-olah kehilangan tulang punggungnya. Terlepas dari perlawanannya, dia masih terlibat. Setelah beberapa saat, jejak terakhir dari energi iblis acak menghilang. Celah itu kembali menyatu dan tempat itu kembali tenang. Di mana Mahaguru Wirya? Taufik langsung bertanya. Dia melarikan diri. Gibran yang berjaga, dia seharusnya tidak berani untuk kembali. Kata Agam. Dari mana asal-usul peti mati kayu ini? Taufik mengamati 108 peti mati kayu di sekitarnya. Setelah pertarungan barusan benar-benar tidak ada kerusakan sama sekali. Daripada menyebutnya peti mati kayu, ini lebih pantas disebut bagian dari formasi. Mengingat kejadian tadi, Taufik menyeka keringat dinginnya. Mahaguru Wirya sangat kuat yang akhirnya mereka semua melarikan diri dengan panik. Jika Agam bukan penguasa neraka, keduanya mungkin sudah mati. Ini sudah terlalu lama. Agam menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak menyadarinya, tetapi ketika dia menyentuh peti mati kayu, dia mempelajari beberapa informasi tentang fragmen yang kira-kira berkaitan dengan energi murni acak, energi kuno acak, dan neraka tingkatan paling bawah. Dia tidak tahu banyak tentang mereka. Namun, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal tersebut. Agam mendekat ke peti mati perunggu dan melihat roh naga yang terikat. Dia mengibaskan tangannya dan rantai hitam yang mengikat roh naga terputus. Seolah-olah merasakan pengekangan telah hilang, roh naga membuka matanya perlahan. Matanya tampak kelelahan dan kilau di tubuhnya menjadi sangat redup. Roh naga ini adalah bagian dari leluhur naga, kan? Tanya Taufik. Ya, roh naga adalah skala terbalik yang pernah dilucuti oleh leluhur naga. Dia mendarat di sini dan berubah menjadi roh naga. Agam mengangguk perlahan. Keadaannya saat ini tidak baik. Taufik tidak tahu banyak tentang roh naga, tetapi aura roh naga di depannya ini lemah. Energi naga yang dikeluarkan sebelumnya hanyalah ilusi. Energi itu ditarik secara paksa oleh energi iblis acak. Sekarang akarnya telah rusak dan tidak dapat pulih dengan sendirinya. Desah Agam. Taufik berkata dengan suara berat. Ini menyusahkan. Roh naga ini terkait dengan keberuntungan ibu kota kekaisaran. Kalau melemah dan mati, maka yang tidak beruntung tetaplah rakyat. Roh naga sepertinya mengerti kalimat yang diucapkan Taufik. Roh naga itu mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata naga emasnya pada Agam, seperti menyampaikan semacam pesan. Apa kamu yakin ingin melakukan ini? Agam bertanya dengan suara pelan dan ekspresi wajahnya sedikit berubah. Roh naga mengangguk pelan dan menutup matanya. Dia langsung berubah berbentuk tetesan air seperti meteor emas yang langsung tercetak di dahi Agam. Seperti air yang secara bertahap menyatu, lalu menghilang. Bagaimana? Taufik buru-buru bertanya, ketika Agam membuka matanya. Roh naga sudah merusak sumber asalnya dan itu tidak bisa dipulihkan. Aku hanya bisa menggunakan keturunan leluhur naga di tubuhku untuk mempertahankan sisa-sisa kesadaran terakhirku.
Roh naga telah menjadi bagian dari diriku. Agam berkata tanpa daya. Ini hal yang bagus. Mengapa kamu tampak tak yakin? Taufik tertawa pelan. Kamu rela menjaga suatu tempat selama ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, dan bersedia menjadi bawahan orang lain untuk menjaga keberuntungan. Apa kamu bahagia? Agam berkata dengan marah. Aku tidak punya empati sepertimu. Kamu adalah penguasa neraka. Kamu bisa memahami karma dari semua hal di dunia. Ini adalah sesuatu yang harus kamu tanggung. Taufik tersenyum kecut. Agam meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sekarang hal-hal tersebut telah terjadi. Sebagai penguasa neraka juga harus memenuhi misi roh naga. Agam melihat ukiran di bawah peti mati perunggu, tempat di mana kotak kayu itu diletakkan sebelumnya. Agam teringat kotak tersebut dan mengeluarkannya. Dia mulai menilainya. Bahan kotak kayu itu sangat istimewa dan kekuatan spiritual tidak dapat menembusnya sama sekali. Apa itu? Tanya Taufik. Pernahkah kamu menonton kartun si kancil? Agam bertanya dengan tidak fokus. Apa itu? Kamu belum pernah menontonnya. Mengapa kamu bertanya padaku? Wajah Agam berubah muram lalu berkata. Tapi, apa yang ada di sini bukanlah hal yang biasa. Mungkin ada beberapa rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa kamu tidak membuka dan melihatnya? Tanya Taufik penasaran sambil menggosok kedua tangannya. Apa kamu yakin? Agam bertanya. Dia juga penasaran, apa yang bisa membuat Mahaguru Wirya bahkan rela mati. Lihat saja. Lagi pula ini wilayahmu. Kalaupun ada kejadian yang tidak terduga, itu bisa segera diselesaikan. Itu benar. Agam mengangguk dan membukanya perlahan. Taufik tanpa sadar mundur setengah meter. Agam mengutuk. Dasar bajingan, kamu benar-benar tidak setia. Hei, kalau beberapa monster keluar, kita harus punya seseorang sebagai cadangan. Kalau kamu tidak bisa bertahan, aku bisa keluar dan meminta bantuan untuk menyelamatkanmu. Ucap Taufik. Awalnya, dia tidak merasa aneh. Namun, tempat ini terlalu aneh. Beberapa kejadian terjadi satu demi satu yang membuatnya trauma. Agam terdiam sesaat. Aku hanya bisa bergumam dalam hati sembari membuka satu sudut kotak itu. Dia tidak melihat apapun di dalam kotak. Agam sudah membuka sepenuhnya. Kosong? Apa isinya sudah diambil? Seharusnya tidak. Agam kebingungan. Dia terus mengawasi Mahaguru Wirya dan tidak pernah mengalihkan pandangan darinya.